Pagi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pagi. Tuhan memberkati, sehat selalu, sukacita dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Itu doa kami. Sebelum kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita di Markus 1 ayat yang ke-45. Markus 1 ayat 45. Demikian firman Tuhan, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Sekali lagi firman Tuhan, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang juga terus datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu Saudara, ini orang ini mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang membuat dia ini tidak bisa diam, gitu, membuat dia ini terus berkata-kata, membuat dia terus memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus, memberitakan dan menceritakan tentang apa yang dialaminya ketika dia bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan inilah revival, itulah kegerakan, itulah tanda-tanda orang yang mengalami Tuhan bersemangat luar biasa. Tuhan dia mengalami pertemuan dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya, lalu dia menceritakan kemana-mana, gitu ya. Dia sebenarnya keadaannya itu dulu lumpuh, gitu ya. Mari kita, kenapa orang itu mengalami demikian? Ayat 40 itu mengatakan, seorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya orang ini, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang cukup berkualitas, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia mengalami mujizat, dia mengalami kegerakan itu, gitu. Dia mengalami revival itu, gitu ya. Nah, kuncinya memang ada di ayat 40 itu. Kenapa orang ini bisa mengalami kegerakan luar biasa dahsyat seperti itu, gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, ya. Yang pertama adalah dia menyadari bahwa keadaannya itu sedang sakit. Keadaannya itu negatif. Keadaannya itu menyedihkan. Keadaannya itu membutuhkan positif. Keadaannya itu membutuhkan pertolongan. Keadaannya itu membutuhkan perubahan, gitu. Nah, orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus, gitu. Dia menyadari bahwa dirinya itu sakit, dan dia pada waktu itu tentu mengalami namanya itu diskriminasi mungkin ya bahasanya ya. Ketika orang sakit kusta itu kan menular, gitu. Jadi dia mesti dibuang, gitu, mesti disingkirkan, nggak boleh dekat-dekat dengan masyarakat, gitu, ya. Dia tersingkirkan, gitu. Itu membuat dia sadar bahwa dia butuh Tuhan, butuh mujizat, gitu, ya, butuh pergerakan. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, kesadaran. Kalau kita tidak sadar bahwa kita revival,
kita butuhkan, kita tidak sadar bahwa kita butuh pergerakan, kita nggak haus kalau kita ini butuh sesuatu yang baru, maka itu tidak akan terlaksana. Yang pertama adalah sadar, Bapak Ibu Saudara. Sadar kebutuhan akan Tuhan, gitu. Sadar akan keadaannya, ya. Lalu dia berlutut, Bapak Ibu Saudara. Setelah sadar ini, ya, dia berlutut, gitu. Dia berdoa, maksudnya. Dia memohon kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu, ya, siapapun sebenarnya punya ini, bukan hanya anak-anak Tuhan. Yang bukan anak Tuhan pun orang punya juga tahu. Ya, kalau dia sadar keadaannya, dia akan datang kepada siapa yang dia imani bahwa itu sanggup menolong dia. Ya, kalau ada orangnya beriman, dukun itu sanggup, ya dia datang kepada dukun. Kalau orangnya itu sadar bahwa mungkin dewa bisa menolong dia, dia datang kepada dewa. Ya, kalau orang itu sadar bahwa keadaannya itu bisa ditolong oleh misalkan ini togel penjual tuh, ya dia beriman datang kepada togel, gitu ya. Tetapi kepada siapa orang itu atau kita beriman? Tapi orang ini beriman kepada Tuhan, maka dia berlutut kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang lain tidak bisa melakukan, yang lain cuma bisa menghakimi, yang lain cuma bisa mungkin ngomongi, yang lain cuma bisa mungkin menyingkirkan. Tapi orang ini, Bapak Ibu Saudara, punya pikiran bahwa Yesus sanggup melakukan, gitu ya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah tadi sadar, yang kedua ini adalah kita datang berlutut kepada Tuhan, ya, memohon bantuannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, punya iman yang luar biasa ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ketiga, dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, gitu. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, gitu ya. Ini orang punya pikiran positif terhadap Tuhan. Ini orang punya pikiran yang luar biasa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, tiga hal ini. Yang pertama sadar, yang kedua kita datang kepada Tuhan, yang ketiga kita punya iman, Bapak Ibu Saudara. Punya iman. Iman itu datangnya dari Kristus, datangnya dari pendengaran-pendengaran akan Kristus, ya. Tentu ini iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman, Bapak Ibu Saudara. Dia beriman, ya, kalau sakitnya itu akan sembuh, kalau keadaannya itu akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini luar biasa. Lalu dia dengan tiga ini dia mengalami Tuhan. Dengan tiga ini, saudaraku, setelah perjumpaannya dia dengan Tuhan, dia mengalami revival, dia mengalami kegerakan, dia mengalami perubahan, ya, sampai-sampai itu kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 44 itu, Tuhan melarang dia untuk bersaksi, Tuhan melarang dia untuk menceritakan apa yang dia alami. Tapi ayat 45 ini membuktikan bahwa ayat 44 Tuhan melarang pun orang ini tetap memberitakan kesaksiannya, memberitakan apa yang dialaminya, memberitakan kegerakan itu, memberitakan perubahan itu, memberitakan apa yang dirasakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah revival, inilah new session, Bapak Ibu Saudaraku. Tentu mulainya dari kita sadar. Yang kedua adalah kita datang kepada Tuhan. Yang ketiga kita punya iman, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita mengalami. Ya, pertama adalah sekalipun kita mungkin sudah mengalami, kita pengen jauh lebih besar mengalami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ingin jauh lebih besar mengalami. Tentunya dengan sadar, Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua adalah datang kita berlutut menyembah Dia. Ya, revival itu bermula dari kesadaran kebutuhan akan Tuhan. Yang kedua adalah
kita datang berlutut menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah kita punya iman, pengharapan yang akan menjadi kenyataan. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara.